Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah dimanapun yang berada, kita di Zoom ini kali ini akan mempelajari 3 konsep ilmu, yaitu rasam, dhabat, dan khat Al-Quran. Maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama, 1 bulan. Malam ini kita pembukaan, dan malam ini kita pasang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selama 1 bulan nanti kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan mempelajari sebuah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yakni ketika ada sekelompok umat Islam mempelajarinya, maka sekelompok umat Islam yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Maka sungguh mulia antum yang belajar ilmu ini, belajar ilmu rasam Al-Quran, belajar ilmu dhabtul Quran, dan bonusnya nanti insyaallah, dan memang kita fokuskan nanti banyak waktu kita adalah khatul Quran. Nah, secara istilah yang sudah bisa bahasa Arab tentu ini bisa dipahami, tapi yang belum terbiasa bahasa Arab ini tentu hal yang istilah baru, sehingga perlu kita pahami pelan-pelan, dan kita jelaskan juga teknis kita belajar selama 1 bulan, yakni dari 30 hari kita akan bagi menjadi pekan pertama kita akan mulai teori, pekan kedua kita praktek, pekan ketiga praktek, dan nanti pada pekan terakhir kita mulai mengaplikasikannya kepada lukisan kaligrafi, baik itu triplek maupun media-media yang lainnya, bukan hanya tinta. Dan pelan-pelan insyaallah, ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bertanda kesungguhan kita mencintai Al-Quran, bukan hanya dari sisi membacanya saja, tapi kita mencintai Al-Quran dari sisi penulisannya. Nah, ini adalah ilmu yang sudah banyak umat Islam mulai meninggalkannya, menulis Al-Quran. Mungkin karena sudah ada komputer dan sebagainya, tapi sebenarnya keindahan tulisan tangan itu tidak akan pernah terkalahkan oleh keindahan tulisan komputer manapun. Apapun nama fontnya, Arabic, Word, dan apapun itu tidak akan bisa pernah mengalahkan tulisan tangan manusia yang orisinal. Maka di samping kita mempelajari bacaan Al-Quran, cara baca Al-Quran, maka selama 1 bulan ini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana menulis Al-Quran. Tentu kita juga menulis hadis, menulis bahasa Arab, karena memang ini kaitannya dengan huruf-huruf Arab. Nah, itulah yang fokusnya kita adalah pada rasmul Quran dan dhabtul Quran. Karena ini bersanad, karena kita akan memakai sebuah ilmu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Abdullah, maka tentu sanad yang telah saya terima dari guru dan syekh saya akan saya wariskan kepada antum semuanya, agar semuanya semangat belajar, semua mendapatkan doa, dan semuanya bisa benar-benar fokus dalam pembelajaran di Majelis Ta'lim ini. Sebagai pembukaan, Majelis Ta'lim ini adalah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang berlokasi di Ponorogo, tidak terlalu jauh dari pesantren Gontor. Nanti silahkan ahlan wa sahlan yang ingin datang ke Ponorogo. Kita di Majelis Ta'lim ini sudah 2 tahun kurang lebih mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quraniyah, ilmu bacaan Al-Quran, ilmu hafalan Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kitab-kitab para ulama, tajwid, dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan, yang telah masuk baru pertama kali untuk bagi yang pemula, saya pernah mengajar kaligrafi di 3 bulan yang lalu, tidak salah itu. Sudah masuk kepada beberapa teori, huruf hijaiyah sudah selesai, dan tentu yang mengulangi niatkan murojaah agar semakin mantap ilmunya, karena hayatul ilmi bil murojaah, hidupnya ilmu dengan murojaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada ilmu rasam terlebih dahulu. Rasmun itu dari 3 huruf, ra, sin, dan mim. Nah, jadi kalau secara bahasa tentu terdiri dari 3 huruf, ra, sin, dan mim, dan itu adalah masdar, rasmun. Sehingga kalau kita menambah kalimat ilmu di depannya menjadi ilmu rasmi, ilmu rasmil Quran, itu ada mudhaf mudhaf ilaih. Nah, tapi kalau dia berdiri sendiri menjadi rasmul Quran. Maka kita sering melihat
tulisan yang hanya ada rosem. Jadi itu bukan Rosmawati ya, bukan nama orang, tapi itu adalah rosem, atau lebih amannya mungkin ditulis rosem. Tapi kalau kita kaitkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu rasmil Quran, ilmu dhabtil Quran, ilmu khattil Quran, dan demikian. Secara istilah tentu itu artinya bentuk dan gambar huruf hijaiyah. Tentu kalau dalam konteks mushaf disebut dengan batang tulisan sebuah huruf. Saya ulangi, batang tulisan sebuah huruf pada sebuah kata atau kalimat. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu, ternyata dalam bahasa Arab kata dan kalimat itu beda. Bahasa Arabnya kata itu adalah jumlah. Jadi kata, bahasa Arabnya kalimat, bahasa Arabnya kata itu bahasa Arabnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Perlu kita pahami dulu ya. Jadi ada yang disebut dengan kalimah, ada yang disebut dengan jumlah mufidah. Jadi ketika kita menyebutnya itu adalah kata, maka dalam istilah bahasa Arab itu adalah kalimat. Tentu tanpa tanda titik. Ya, ini maksud dengan rasmun ini tanpa tanda titik. Misalkan ketika ada huruf qa, kalau dikasih titik maka menjadi dha. Nah, itu semua adalah kita sebut dengan nuqtah al-i'jam atau tanda harokat. Ya, tanda titik, nuqtah al-i'jam dan juga tanda harokat atau nuqtah al-i'rab. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, karena yang disebut dengan ilmu rasam ini disiplin ilmu yang meneliti. Jadi ilmu meneliti, mempelajari dan juga membahas tentang ragam penulisan daripada Al-Quranul Karim, baik dari sisi isbat. Ya, apa itu isbat? Isbat itu tentu bukan isbat sidang isbat mau puasa itu ya, bukan. Tapi dari isbat menetapkan adanya huruf. Jadi bukan menetapkan adanya bulan untuk mulai puasa, tapi menetapkan adanya huruf atau membuang huruf. Jadi membuang ini bukan dalam tanda konotasi yang negatif ya, bukan membuang, tapi meniadakan. Lebih cocoknya kita pakai kalimat meniadakan huruf. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu rasam. Contohnya Maliki Yaumiddin. Dan juga kita akan mempelajari juga yang disebut dengan az-ziyadah. Nah, dalam bahasa Arab itu az-ziyadah itu dari kata zada yazidu, tambahan. Jadi ada memang tambahan pada huruf pada sebuah kata. Nah, ini yang diteliti, dipelajari sehingga penulisan Al-Quran menjadi benar. Nah, az-ziyadah. Pelan-pelan insyaAllah 1 minggu kita praktekkan. Yaitu setelah az-ziyadah, yakni penulisan hamzah. Nah, penulisan hamzah ini juga kita pelajari. Tentu juga al-ibdal. Jadi hamzah dengan alif itu beda ya. Hamzah itu tentu ada a-i-u-nya. Kalau alif itu tidak ada harokatnya. Nanti kita pelajari pelan-pelan apa bedanya hamzah dan apa itu alif. Al-ibdal, penggantian sebuah huruf dengan huruf lain, itu namanya ibdal. Badal, kalau dalam istilah haji itu kan Bapak Ibu pernah mendengar ya, istilah badal haji. Nah, jadi badal ini, kalau badal itu beda dengan ibdal. Abdala yubdilu ibdal. Jadi ibdal itu artinya bagaimana kita mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain pada sebuah kata. Nah, ini juga yang dibahas dalam ilmu ini, sehingga kita juga bisa memahami setelahnya itu al-maqtu wal mausul. Dalam kitab Jazariyah ini juga dibahas tentang al-maqtu wal mausul. Jadi ini juga ilmu dalam Jama' Rasmul Quran, yakni 2 kata yang ditulis terpisah dan 2 kata yang ditulis tersambung. Nah, atau mungkin yang dipelajari dalam Rasmul Quran ini juga adalah perbandingan penulisan mushaf al-imam, yaitu mushaf induk. Kita tahu mushaf induk itu yang mushaf Utsmani ini, yang kita pegang di rumah kita masing-masing itu adalah mushaf Utsmani. Jadi mushaf yang telah direkomendasikan oleh para ulama, yang itu sudah memenuhi kaidah penulisan yang benar, yang telah ditetapkan oleh para ulama, yang itu kalau dalam Quran itu sudah ada tanda tasihnya. Jadi kita enak nih tinggal baca saja nih. Cuman kita tidak tahu bagaimana kegigihan para ulama dulu merumuskan Quran itu menjadikan mudah dibaca,
tentu dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kali ini. Ilmu rasam juga dibahas dalam pandangan para ulama, yaitu mengenai kaidah penulisan Al-Quran. Jadi bagaimana kita menulis Al-Quran itu dengan benar, yang mana mengacu pada mushaf rasam Utsmani. Boleh menggunakan rasam imla'i atau yang kita kenal dengan tulisan umumnya, atau kita kenal tulisan kamus. Hal ini tentu disebabkan rasam Utsmani ini memiliki beberapa perbedaan dengan rasam imla'i. Kebanyakan ulama kita berpendapat bahwasanya Al-Quran itu harus ditulis dengan rasam Utsmani. Jadi tidak boleh dengan kaidah seenaknya saja atau kaidah-kaidah yang bukan rasam Utsmani. Sehingga ini bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi, Bapak Ibu? Tauqifi itu adalah sudah dari wahyu. Jadi wahyu yang ketetapan itu sudah paten, gampangnya sudah paten, tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi ulama yang lain ada juga yang berpendapat memang tidak harus bersifat tauqifi, tapi tetap wajib berpegang teguh padanya. Karena menulis Al-Quran dengan rasam Utsmani ini adalah ijma atau kesepakatan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, nanti insyaallah Sabtu minggu ini kita akan mempraktekkan. Jadi yang belum punya alat-alat tulis kaligrafi silahkan besok disiapkan. Malam ini kita teori dulu. Jadi 1 minggu ini kita belajar cara menulis alif, ba, ta, cara menulis maliki, bagaimana hadful alif, bagaimana isbat, bagaimana izziyadah. Ini semua kita pelajari 1 minggu ini. Nah, minggu depan kita langsung praktek. Jadi minggu depan, ahad depan kita langsung praktek. Tentu kita langsung membuat tulisan yang indah. Jadi untuk awal gak indah gak apa-apa, yang penting kaidahnya benar. Jadi ada yang benar secara kaidah, ada yang benar secara keindahan. Nah, kalau benar secara keindahan kita butuh latihan. Nah, untuk 1 minggu ini yang paling penting adalah kita menulis dulu. Yang kedua adalah dhabat. Apakah itu dhabat? Dhabtun, ilmu dhabtil Quran. Jadi dhabat itu ilmu yang membahas tentang persoalan tanda baca. Jadi tanda baca Al-Quran yang ditambahkan pada huruf, baik dari sisi penggunaan titik pada huruf maupun penggunaan harokat. Jadi kapan sebuah huruf diberi titik atau tidak. Nah, ini yang dipelajari dalam dhabat. Karena kalau huruf sembarang dikasih titik nanti bacanya terjemahan berbeda. Pernah terjadi suatu kejadian karena masalah titik itu ada yang terzalimi, ada yang dibunuh. Jadi kalimat perintah itu adalah qabalam. Jadi qabala, jadi diperintahkan untuk terima. Tapi karena naruh titiknya di atas ba menjadi qatala, bunuhlah, uqtul. Jadi terjadi ini karena masalah titik itu di masa khilafah Islamiyah itu terjadi kesalahan baca, sehingga yang membacanya karena titiknya salah, yang seharusnya diterima dengan baik tapi dibunuh. Nah, ini begitu pentingnya masalah titik. Tentu kalau kaitannya dengan Al-Quran ini mengacu kepada riwayat yang sahih, maka kita butuh sanad. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar sanad dengan saya, syukuri itu. Yang belum belajar, insya Allah bulan depan kita pelajari pelan-pelan. Ada riwayat hafaz. Jadi kita bukan hanya belajar teori saja, tapi kita mengedepankan kaidah riwayat. Jadi bukan sekedar ilmu imla atau teori saja, tapi teori ini akan terbantahkan dengan riwayat, dengan sanad. Karena sanad ini paling penting, bukan dari segi teori. Selanjutnya, riwayat Al-Quran itu dikatakan benar kalau kaidah nahwunya benar, bahasa Arabnya benar, kemudian rasam Utsmani dan sahih sanadnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Arab, alhamdulillah sudah terpenuhi satu syarat itu. Insya Allah nanti ada juga mushafnya benar, sanadnya juga harus benar. Karena ada sanad-sanad yang ditolak, qiraah syadzah dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir pada sebelum kita praktek ya, pada kaidah yang ketiga ini yakni khat. Jadi khat itu, nah itulah kaligrafi yang kita niatkan belajar 1 bulan. Kaligrafi ini merupakan ilmu yang mempelajari seni. Di sini baru ada seni. Kalau tadi
kita cerita panjang lebar tanpa seni. Nah, inilah pentingnya seni. Ternyata ulama kita juga otak kanannya cerdas juga, karena ini masalah seni itu otak kanan. Jadi seni pada tulisan huruf hijaiyah yang ada pada kalimat atau kata. Nah, jadi khat yang digunakan dengan mushaf pada masa sahabat menggunakan khat kufi. Nah, jadi khat kufi ini yang dipakai pada masa sahabat. Sedangkan mushaf yang banyak beredar hari ini kebanyakan khat naskhi. Nah, itu nanti kita bedakan ya, mana yang naskhi, mana yang mana yang kufi. Yang menarik ternyata khat naskhi yang digunakan itu baik mushaf yang diterjemahkan oleh Departemen Agama, Madinah, Maghrib dan sebagainya. Nah, ini karena memang lebih mudah dibaca naskhi, maka kita pelajari naskhi juga. Kufi itu lebih mudah lagi karena hanya seperti kotak-kotak. Nah, tentu ini semua butuh praktek. Insya Allah akan memudahkan kita 1 bulan ini mempelajari 3 cabang ilmu ini. Maka kita bagi waktu, kita fokus teori dulu 1 minggu ini, besok kemudian lusa sampai Sabtu kita teori, dan pelan-pelan setelah ini kita tanya jawab, teknis belajar. Dan ini yang saya rekam dulu supaya sahabat-sahabat yang lain mendengar. Tapi secara prinsip bahwasanya inilah ilmu rasmul Quran yang tidak akan terpisah dengan qiraatul Quran, karena tidak ada artinya tulisan tanpa qiraat, tidak ada artinya qiraat tanpa tulisan. Ada orang ilmunya tinggi tapi tulisannya kacau balau, ada orang yang tulisannya bagus tapi nggak bisa baca Quran. Itu kita dapat di sekarang ini. Bacaannya bagus, ilmunya tinggi, tapi ketika disuruh nulis mengajarkan temannya yang lain tidak bisa, bahkan harus memakai tulisan komputer. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi kita sebagai seorang pembaca Quran juga harus bisa menulis Al-Quran, karena ini adalah ilmu-ilmu penting yang tidak boleh kita hanya mengambil satu sisi. Baik, barakallahu fikum. Nanti setelah ini kita tanya jawab. Saya tuntaskan dulu, dan memang karena ini pengijazahan juga di awal, jadi sebagaimana yang telah saya ijazahkan sebelumnya, ada surah Al-Fatihah, ada bacaan pada juz amma. Tentu pelan-pelan insyaallah kita akan menyampaikannya pelan-pelan di sini. Saya akan mulai dulu dengan kitab Ad-Daba fi ilmi rasmil Quran fi ar-rasimin fi khatil Quran fi dhabtil Quran fi rasmil Quran. Maka ijazah kitab ini yang sudah saya terima dari guru saya dan syekh saya akan saya ijazahkan kepada antum semuanya. Ajastukum hadza al-kitab fi ilmi rasmil Quran. Silakan semuanya jawab qabiltu. Nah, barakallahu fikum. Nanti semua melihat riwayatnya dari saya sampai kepada Syekh Ali Al-Daba, karena memang kita dalam ilmu ini riwayat ini boleh di awal, nanti setelah ini kita pelajari pelan-pelan. Itu namanya tabarrukan ilmi. Nanti yang ijazah tertulisnya diterima kepada admin. Yang penting ijazah lisan ini sudah penting. Nanti kalau tulisan mungkin ada yang guru butuh bukti secara tertulis, dan nanti yang ingin dikirim ke rumahnya saya akan menandatanganinya langsung dengan tulisan saya, itu lebih asli lagi. Tapi kalau mau PDF nanti kita berikan yang tentu tanda tangan saya di scan, stempelnya di scan. Terserah Bapak Ibu mana bagusnya, mau yang PDF atau mau yang dikirim ke rumah. Tentu nanti kita kirimkan juga buku panduan, kita kirimkan juga cat kuas tinta yang kesulitan membeli, insyaallah dikirim oleh admin kita insyaallah besok. Maka yang dikirim besok insyaallah nanti bisa sampai 2 atau 3 hari. Ada yang pernah dikirim ke Kalimantan, bahkan ke luar negeri pun pernah kita kirim. Maka yang Indonesia silakan dicari dulu di Indonesia, kalau nggak ada pesan kami. Jadi memang ada buku-buku, memang buku ini kita beli di Gontor karena ini buku cetakan Gontor, buku panduan. Tentu tidak ada PDF-nya, memang buku cetakan Gontor ini kan sudah ada hak ciptanya di Gontor. Tentu kita membeli langsung, jadi langsung saya beli di Gontor, saya berikan kepada Bapak Ibu, dan nanti kita kirim langsung dengan pulpennya, yakni pulpen kaligrafi nomor yang besar dan kecil. Nanti ada juga liqah, ada juga handam, ada juga cat, ada juga kuas. Nah, ini semua akan kirim ke rumah Bapak Ibu, nanti bisa dijapri admin untuk dikirim alamatnya di mana, nanti dicek ongkos kirim. Dan insyaallah di awal bulan ini juga, besok akhir bulan ya, kita akan mulai meningkatkan kualitas bacaan Quran. Selain kita mempelajari ilmu khatil Quran, kita juga baca Quran supaya sempurna ilmu ini. Dan yang ingin datang ke Ponorogo, insyaallah kita sudah ada mulai karantina, mulai pembelajaran intensif di Ponorogo. Yang mau online saja silahkan.
Jadi kalau langsung datang ke Ponorogo ya langsung belajar kaligrafi dengan saya di Ponorogo, atau mau secara online ini seperti ini juga bisa pakai Zoom. Nanti ada video, nanti ada apa namanya, ada evaluasi dan sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Ini dulu, selanjutnya kita tanya jawab, dan ini tidak saya rekam tanya jawabnya ya. Saya tutup dulu pertemuan ini dengan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mempelajari Al-Qur'an. Mudah-mudahan 1 bulan ini istiqomah semuanya, tidak putus asa, karena saya dulu pernah merasakan seperti Bapak Ibu bagaimana mulai belajar khat ini, belajar kaligrafi ini. Saya masih di Gontor dulu, masih ingat saya hanya tulisan saya mungkin masih lebih bagus tulisan Bapak Ibu daripada saya. Tapi karena kegigihan saya belajar dulu waktu santri tahun 1997 saya pertama kali belajar kaligrafi. Sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah 25 tahun yang lalu. Berarti itu memang kalau kita belajar istiqomah seolah bisa. Dan ini bukan ilmu instan, harus latihan. Dan kalau ada beli buku, ya beli bukunya. Jadi kita jangan pelit-pelit beli buku. Para ulama dulu mereka menjual atap rumahnya untuk ilmu. Maka nanti yang ingin membeli buku kita kirim, dan juga yang bingung salah beli di tempat lain, karena memang ada nomornya supaya seragam. Nanti kita nomor 2 dan 3 ada pulpen khusus kaligrafi, ada cat tinta juga nanti akan kita siapkan supaya mempermudah saja. Dan juga tentu nanti sanadnya kita kirim tertulis supaya lebih afdol. Dan kita belajar gratis di grup ini, jangan keluar grup selama 1 bulan. Setelah 1 bulan silahkan keluar grup. Jadi supaya tersambung sanad kita, karena kalau keluar grup nanti terputus sanadnya. Jadi ada para ulama yang mengatakan ketika seorang guru terputus hubungannya dengan muridnya sebelum gurunya memberikan izin, maka terputus sanadnya, dan itu tidak sah sanadnya. Barakallahu fikum. Silakan kita setelah ini tanya jawab. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar hilang-hilang.